Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami ya. Pada siang hari ini saya mengundang Bapak Saiful Arif selaku Waka Kesiswaan SMP Darul Ulum Gedongan ya. Mungkin ini perdana yang pertama kalinya untuk podcast SMP Darul Ulum. Jadi kita akan berbincang-bincang sedikit tentang sekolahan SMP Darul Ulum yang tepatnya di perempatan Gedongan Jalan Raya Waduk Nasri nomor 100 ya. Yang pertama saya ingin mengetahui tentang bagaimana sejarah asal muasal dari SMP Darul Ulum ini sampai bisa sampai saat ini. Mungkin Bapak Saiful bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah dari SMP Darul Ulum Gedongan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rifda yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Pada kesempatan hari ini saya diundang untuk mengisi acara podcast secara santai sambil berbincang mengenai sejarah tentang mengenai PPDB yang ada di SMP Darul Ulum. Awal mulainya, sejarah awal langkah-langkah yang ada di SMP Darul Ulum. Nah, melihat sejarah yang ada di SMP Darul Ulum lalu Pak Rifda ya sudah hampir 4 tahun ini, alhamdulillah SMP Darul Ulum dari program PPDB sudah menunjukkan dan sudah membuktikan bahwasanya kenaikan siklus jumlah murid yang sangat fantastis ya, secara bertahap dan secara teratur dari grafik jumlah muridnya ya. Nah, dari tahun ke tahun memang kita berusaha gimana caranya jumlah siswa yang ada di SMP Darul Ulum ini bertahan atau meningkat ya. Dan kita apa yang kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada wali murid, kepada anak-anak ya mungkin yang pertama adalah kegiatan-kegiatan kita, terutama kegiatan religi yang ada di SMP Darul Ulum, terus kegiatan ekstrakurikuler baik akademik maupun non akademiknya. Nah, sebelum SMP Darul Ulum itu dikenal oleh masyarakat luar, dulu itu sempat hampir 10 tahun lebih ya, kita mengalami jumlah murid yang sangat sedikit ya mungkin bisa jadi kita masih belum mengetahui program PPDB itu yang seperti apa. Nah, terus cara-caranya itu seperti apa, modelnya seperti apa, kita kan masih belum tahu Pak. Nah, saya dulu juga masih sekolah SMA. Nah, saya masih SMA, jadi saya juga belum tahu apa-apa. Cuman saya dulu alumni sini. Saya TK alumni sini, SMP MI alumni sini, SMP alumni sini. Nah, saya itu penasaran, kenapa sih waktu dulu zaman saya sekolah itu jumlah muridnya selalu sedikit. Dulu angkatan saya aja hanya 1 kelas. Angkatan kakak kelas saya juga 1 kelas, angkatan adik kelas saya juga 1 kelas. Ada apa sih di lembaga SMP Darul Ulum? Padahal lembaga SMP Darul Ulum ini juga lembaga yayasan, di bawah naungan yayasan juga yayasan besar, lumayan besar bagi saya karena mempunyai 3 lembaga Pak, PG, TK, MI, SMP. Tapi kenapa kok mayoritas sekolah kita ini kok masih belum ada yang mengetahui, bahkan belum kenal SMP Darul Ulum itu di mana gitu loh. Padahal kenapa? Kita letaknya kita strategis ya, pas di jalan raya. Kenapa malah sekolah-sekolah yang di dalam, di kampung ataupun di pedesaan malah jumlahnya yang fantastis banyak. Nah, ada apa ini? Ada permasalahan apa? Ada kendala apa gitu loh Pak. Nah, ini yang perlu saya gali selama bertahun-tahun dan menggali dan membuat jaringan seperti ini tidak hanya 1 tahun 2 tahun Pak, membutuhkan waktu yang lama, hampir 3 tahun. Butuh proses panjang, butuh keyakinan, butuh ketekunan, butuh perjuangan dan butuh keikhlasan juga yang pertama ya Pak ya. Dan yang paling utama adalah niat kita. Kalau memang niat kita ingin mengembangkan sebuah lembaga, insya Allah
Allah akan memberikan apa Pak ya, hadiah hasil jerih payah kita. Tapi tidak hanya satu orang Pak. Karena apa? PPDB ini, program PPDB ini membutuhkan juga banyak tenaga, membutuhkan olah pikir yang sangat luar biasa Pak ya. Ini cara ini tidak bisa, cara ini cara ini tidak bisa, cara ini. Harus membuat apa ya Pak ya? Program-program baru, membuat ide-ide dan inovasi yang baru. Oke. Nah, kalau boleh tahu kan Pak Saiful kan termasuk menjadi ketua ya, yang sepak terjangnya memang penuh dengan inovasi. Bahkan sempat pertama kali menjadi ketua itu tahun berapa Pak untuk ketua PPDB? Tahun 2016. Oh 16 ya. 2016 itu langsung mendapatkan siswa, ada lonjakan banyak itu ya. Iya, 2016 masih belum Pak, masih kelas gemuk, dua kelas. Ya, dua kelas gemuk. Oke. Lalu setiap tahunnya dipercaya menjadi ketua PPDB ya. Betul. 2017, 18, 19 dan sampai sekarang ini ya, 2021. Oke. Untuk itu tahun 2016 itu saya masih bujang Pak, belum menikah. Masih bujang. Sekarang sudah menikah. Sekarang sudah menikah, sudah punya anak ini Pak ya. Itu menjadi tantangan lagi. Tantangan lagi. Tantangan terus apa ya Pak ya? Beban juga karena saya juga tidak memikirkan sekolah lagi, saya juga memikirkan rumah tangga saya juga Pak gitu. Oke. Untuk mengenai kuota penerimaan siswa ya. Untuk tahun ini, tahun 2021 ya, penerimaan peserta didik baru ini, itu kuotanya berapa mungkin Pak? Tahun ini. Kalau tahun ini kepala sekolah selaku Bapak Haji Amin Afandi SPD ya, membuka pendaftaran sampai membuka kuota 5 rombel. 5 rombel. Nah, itu satu rombelnya? Satu rombel ya kita mungkin bisa maksimal 32, minimal 25. Tapi tengah-tengah biasanya kita isi 28, 30, itu sudah cukup lah, bagus lah. Untuk saat ini berarti masuk gelombang 3 ya. Itu tahun pelajaran 2021-2022. Gelombang terakhir ini berarti. Gelombang terakhir. Kurang 1 bulan ini. Oh, kurang 1 bulan. Sekarang kan tanggal 17 Juni, 2021, sedangkan gelombang 3 berakhir pada tanggal 10 Juli 2021. Oh, jadi harus cepat ya yang daftar, harus kurang lebih 1 bulan lah Pak ya, kuota ini, dan masih terdaftar 60 lebih 60 sekian ya. Jadi kalau 3 kelas, ini kalau 60 sekian kan sudah 2 kelas Pak terpenuhi, 2 rombel. Tinggal 1 rombel, semoga bisa tercapai karena tahun ini juga tantangan bagi saya, tantangan bagi panitia juga, tantangan bagi tim juga lapangan, karena kita tidak bisa presentasi sosialisasi kepada anak-anak SD maupun MI. Tapi alhamdulillah kita mempunyai jaringan yang kuat, jaringan sinyal yang kuat kepada sekolah-sekolah masing-masing itu. Untuk jenis pendaftarannya sendiri Pak, nah, masa pandemi ini kan banyak sekali sekolahan yang membuka jenis pendaftaran, ada yang berbasis online, berbasis offline. Nah, untuk SMP Darul Ulum sendiri itu apakah juga mengikuti tren seperti itu atau hanya offline saja? Kalau SMP Darul Ulum Pak itu fleksibel ya. Kita juga harus mengikuti zaman dan era yang sekarang. Jikalau ada era yang lebih canggih ataupun yang lebih baru, kita harus mengikuti dan mencoba. Tidak boleh sampai kita tertinggal. Contoh lagi pendaftaran sistem via online ya. Ya kita harus mengikuti Pak gitu loh. Ada 2 pendaftar ya. Ada cara pendaftar, dua jenis pendaftar yang harus kita sediakan kepada masyarakat, wali murid ataupun anak-anak untuk memilih akses yang paling mudah. Kalau memang mereka sudah tahu akses yang paling mudah, masih pilih mendaftar secara luring ya Pak ya, tatap muka, ya kita persilakan. Tapi kalau kita menghitung persen ya, dari jumlah pendaftar 60 sekian ini, 60 lebih ini, rata-rata hampir 95% itu offline Pak, tatap muka. Ya, 5%-nya virtual ya. Virtual online. Jadi banyak yang
langsung datang ke sekolah, ke kantor PPDB. Betul, karena lebih jelas, Lebih jelas. kita menjelaskan lebih enak kepada wali murid, baik sistem pembelajarannya seperti apa, terus sistem kegiatan rohaninya seperti apa, program unggulannya juga seperti apa, kita ini full day atau endaknya, kita bisa menjelaskan secara langsung kepada wali murid. Jadi orang tua itu atau calon pendaftar itu merasa puas dan senang. Karena apa? Pelayanan itu number one, Pak, ya. Pelayanan itu number one, nomor Meskipun satu. hari Minggu juga tetap dilayani atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat sekolah-sekolah lain, Pak, ya, pendaftaran PPDB hari Minggu itu biasanya libur. Libur. Tapi saya sebagai ketua PPDB juga tidak membuat aturan semena-mena, Pak. Saya harus melihat dan bisa membaca situasi. Kalau sistem pandemi seperti ini, kita harus akses pelayanannya harus number one, nomor satu. Karena apa? Saya takut dan dilema juga. Orang tua yang kerja di perusahaan, dia kan liburnya pas hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu dia ada kosong ingin mendaftarkan tapi kita tutup. Nah, saya membuka pendaftaran hari Minggu itu tujuannya apa? Biar mereka merasa terlayani dengan baik, dengan catatan ya. Orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di hari Minggu atau hari libur weekend ya, Bisa, ya. atau hari atau tanggal merah bisa. Mendaftarkan lewat panitia yang sudah ada janji. Jadi kapanpun bisa ya. Kapanpun selagi bisa. ada janji dengan Betul. panitia. Seperti tahun kemarin dan tahun ini juga ada pendaftar yang hari Minggu. Dia inden kuota pesan Minggu minta janji dengan saya jam 8, ada yang minta janji jam 10, ya saya layani. Itu saya mau keluar aslinya sama istri saya dan keluarga ya. Tapi saya mengutamakan pendaftar ini, Pak. Karena apa? Pelayanan bagi saya nomor satu. Oke. Lalu selanjutnya untuk fasilitas sekolah. Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu oleh siswa dan wali murid ya. Apakah fasilitas sekolahnya itu memang bagus, ada gedung milik sendiri atau yang lainnya dan lain sebagainya. Bagaimana Pak untuk fasilitas di SMP Darul Ulum? Nah, kalau kita berbicara fasilitas, Pak, ya, kalau fasilitas yang ada di SMP Darul Ulum, bagi saya pribadi, saya katakan untuk kalangan swasta layak lah, Pak, Layak, cukup. ya. Contoh saja seperti ini, kita kan lembaga besar juga swasta ini ya. SMP, saya membahas SMP ini, Pak, ya. SMP katakan ingin membangun tempat ibadah sendiri bisa, tapi buat apa kita membangun tempat ibadah sendiri? Uang kita sudah ada tempat ada, ya, ibadah yang banyak. lebih besar dan lebih kokoh, apalagi milik masyarakat. Jadi kita lebih bisa mendekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, bergotong royong dengan masyarakat. Itu kunci keberhasilan PPDB juga, Pak, gitu. Dan untuk fasilitas yang ada di SMP, insya Allah bagi saya cukup memadai. Memadai ya. Sarana olahraga ya, Pak, ya, tempat olahraga, terus lab komputer, terus lab bahasa, lab IPA ya. Terus setelah itu perpustakaan bagi saya sudah cukup lah untuk memadai kapasitas jumlah anak kurang lebih 300 siswa ini yang ada di sini. Lalu untuk ini sistem pembelajaran di masa pandemi ini kan banyak wali murid atau siswa yang mungkin agak takut ya ketika melaksanakan Betul. pembelajaran secara luring. Ya. Nah, untuk SMP Darul Ulum sendiri apakah memang melaksanakan pembelajaran itu secara full daring atau ada opsi lain dari pembelajaran itu sendiri? Nah, kalau ini kembali kepada lembaga masing-masing juga, Pak. Karena apa? Setiap lembaga mempunyai kebijakan masing-masing. Ternyata di SMP Darul Ulum ini Bapak Kepala Sekolah juga mempunyai kebijakan. Memang pertama awal pandemi itu memang kita membuat sistem pembelajaran secara daring. Full daring ya, Pak, ya. Tapi melihat perkembangan juga banyak anak-anak yang tidak bisa mengakses proses pembelajaran secara daring tidak maksimal. Otomatis kita harus berpikir gimana cara anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal. Ya, akhirnya kita melakukan sistem pembelajaran secara daring dan luring. Nah, itu pun juga masih kurang maksimal, Pak. Nah, bahkan ada yang wali murid yang memprotes. Nah, sistem memprotes karena full daring itu full tadi. daring, dan ada juga yang memprotes karena masih ada daring. Lah, keinginan wali murid itu malah ingin luring. Nah, semua. pernah kita membuat kebijakan mengumpulkan Bapak Ibu wali murid, kalau memang keinginan orang tua seperti itu kita ikuti dengan catatan membuat surat pernyataan bahwasanya anak saya perbolehkan untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka, luring ya.
Yang penting menjaga protokol kesehatan, kebersihan, pakai masker ya. Setelah itu nanti kembali ke daya tubuh atau imun mereka masing-masing, berbanyak olahraga, makan makanan yang sehat seperti itu. Insya Allah kita terhindar lah Pak yang dinamakan virus corona. Insya Allah kita terhindar dari virus itu. Selagi protokol itu diterapkan, dipatuhi. Bahkan ada sekolah-sekolah lain yang sudah tatap muka. Karena kan ada yang ikut provinsi. Kalau SMA itu kan ikut provinsi Pak. Itu sekarang sudah tatap muka semuanya, tidak ada daring ya. Nah, makanya kembali ke lembaga masing-masing. Kalau saya sih seperti itu. Malah saya inginnya itu luring Pak. Luring ya. Ya, kita bisa. Karena sudah vaksin juga. Ya, sudah vaksin. Bapak Ibu guru juga sudah vaksin. Anak-anak juga sebagian juga ada yang sudah vaksin. Saya ingin pembelajaran itu seperti dulu lagi Pak. Kita kangen Pak dengan pembelajaran anak-anak seperti dulu. Kita kangen dengan kegiatan anak-anak. Saya yakin anak-anak juga kangen seperti itu. Dan hampir 1 tahun lebih Pak kita mengalami seperti ini. Berarti bisa dikatakan daring ini kurang efektif ya untuk. Betul, daring ini kurang efektif. Terus apa tambah? Ya, enggak apa-apa tambah. Untuk transportasi baru. Oh iya, untuk dengar-dengar ini SMP Darul Ulum kan memang pesat ya kemajuannya. Betul. Kemajuannya sangat pesat. Kalau melihat dari gedungnya sendiri memang ada fasilitas baru, fasilitas yang dibangun ya untuk ruang kelas mungkin. Kemarin kan sudah terlihat. Nah, untuk fasilitas baru yang dimiliki oleh SMP Darul Ulum seperti apa? Apakah hanya gedung itu atau ada aset-aset lain yang memang dimiliki oleh SMP Darul Ulum Gedongan Pak? Ya, kalau aset Pak ya, kalau aset itu pasti yayasan kita mempunyai aset ya. Tapi saya tidak tahu aset itu ada di mana, tapi apa berupa apa saya tidak tahu karena itu milik 3 lembaga ya. Saya hanya berbicara aset SMP saja. SMP, ya. Aset SMP ya ini gedung kita ini Pak ya. Terus fasilitas ini aset SMP kita ya. Terus alhamdulillah berkat doa, dukungan masyarakat, pengurus ya Pak ya, baik pengurus yang selalu mendukung kita, program kita. Terus dari Bapak Ibu guru, doa Bapak Ibu guru, ikhtiar Bapak Ibu guru, dan juga alumni-alumni yang masih kita jaring masih bisa diajak kerjasama, dan siswa juga masih semangat dan antusias. Jumlah siswa kita berkembang terus Pak. Dan alhamdulillah kita mempunyai armada baru yang kita nanti bertahun-tahun kita masih belum bisa memiliki armada baru. Kita alhamdulillah terpenuhi. Dan memiliki armada baru ini meskipun armada baru ini untuk siswa Pak ya, tapi ini memang untuk siapa lagi kalau untuk siswa. Dulu aja kalau kita mau paribda tahu sendiri waktu mau presentasi, mau lomba ataupun mengantar kita aja sewa mobil ya, armada ya. Sekarang alhamdulillah kita punya sendiri ya. Dan itu aset yang sangat luar biasa, terus kemajuan yang sangat luar biasa karena tidak semua lembaga mempunyai aset itu, tergantung kemajuan dan perkembangan lembaga. Dan itu apresiasi bagi saya kepada tim reward ya, kita itu reward ya, hadiah bagi tim kita, kebanggaan kita yang sudah berjuang keras untuk mengembangkan SMP Darul Ulum Pak. Ya namanya berjuang di Darul Ulum di SMP Pak ya, saya berbicara SMP ya Pak ya. Ya memang harus seperti itu, semangat, terus hantaman kanan kiri itu biasa Pak. Tidak menjadi halangan ya. Tidak menjadi halangan. Problematika seperti itu biasa Pak. Di semua lembaga itu pasti ada miskomunikasi antar guru, antar siswa, antar pengurus, antar masyarakat. Itu biasa. Justru organisasi yang bagus berarti sehat seperti itu. Ya. Kalau tidak ada seperti itu diam saja. Nah, ini organisasi yang tidak bagus. Perlu dipertanyakan. Ada apa kok ini kok anteng saja ya? Iya Pak, betul. Bahkan bila perlu kita nomor 1 adalah pelayanan kita kepada wali murid. Karena apa? Perkembangan pesat SMP Darul Ulum itu berkat lisan yang ada di luar. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Nah, seperti itu. Karena apa? Kita pernah menunjukkan prestasi kita keluar, bla bla bla, pernah juara ini. Tapi masih kurang dahsyatnya lagi kalau tidak ada dorongan dari pengurus, masyarakat dan alumni dan guru. Karena itu yang sangat-sangat
pesat, sangat-sangat memiliki efek yang besar. Ibarat jurus yang paling dahsyat lah Pak bagi saya itu. Ya tutup. Oke lah, itu tadi bincang-bincang kita santai, ngobrol santai dengan Bapak Saiful Arif selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Ketua PPDB tahun 2021-2022. Mungkin itu informasi yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para pemirsa, para subscriber, bisa kontak di Instagram SMP Darul Ulum Waru @smp_darululumwaru, maupun jangan lupa untuk selalu mensupport kami lewat YouTube-nya, di subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke Pak Rifda, terima kasih. Semoga podcast atau berbincang santai ini bisa menjadikan awal yang bagus, menjadikan motivasi SMP, yang ya. bagus untuk demi kemajuan SMP Darul Ulum. Karena kita sama-sama seorang guru dan sama-sama seorang pendidik, kita harus menunjukkan loyalitas yang tinggi, keyakinan yang tinggi, semangat yang tinggi, perjuangan yang tinggi, dan niat kita yang harus baik, ya. Baiklah, terima kasih. Oke, terima kasih. Kami undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.